Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber dengan topik dinamika pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar yang ada di Indonesia, khususnya di kota Pontianak. Boleh perkenalan dulu, Bang? Perkenalkan, nama saya Dio Prasetyo, pekerjaan sebagai marketing di lapangan. Alamat Jalan HM Suknyo, Gang Tegarejo 1, Pontianak. Oke, baik. Jadi begini, Bang, seperti yang kita lihat pada saat ini, kasus fakir miskin sangatlah meningkat di Indonesia, khususnya di kota Pontianak. Seperti kita melihat anak-anak yang berada pada lampu merah, yang mengamen pada jalan, yang sering berjalan, dan banyak lain lagi. Menurut Abang, bagaimana menurut Abang maraknya bagaimana menurut Abang terkait anak-anak terlantar di kota Pontianak? Menurut saya sih kalau anak-anak terlantar di Pontianak sih cukup banyak ya, terutama yang biasa kita lihat di lampu merah sebagai pengamen dan sebagainya, sebagai meminta-minta gitu. Mungkin kasihan juga, mungkin karena masalah ekonomi kan mereka jadi terpaksa, atau juga kurangnya pantauan dari orang tua sehingga mereka jadi melakukan hal seperti itu. Baik. Dan pertanyaan selanjutnya, Ini Bang, saya ingin bertanya selanjutnya, apakah pemerintah berperan penting dalam mengatasi anak-anak terlantar? Menurut saya pemerintah sih udah cukup gencar ya buat memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, terutama anak-anak terlantar. Cuman mungkin pendistribusian bantuan dan sebagainya itu masih belum efektif gitu, mau dari bahan pangan ataupun uang. Mungkin ada masalah dalam sistemnya sih, sehingga yang harusnya dapat jadi tidak dapat, yang harusnya terdata jadi tidak terdata gitu kan. Itu sih menurut saya. Di pertanyaan yang kedua Bang, kenapa anak-anak terlantar masih saja ada di Indonesia, khususnya Pontianak kan? Dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab akan hal itu Bang? Menurut saya kalau dari segi tanggung jawab sih ada dua ya, dari orang tua, keluarga maupun dari pemerintah. Kalau dari orang tua mungkin lebih ke kewajiban mereka kan menyekolahkan anak, menanggung kebutuhan dan sebagainya. Terus dari pemerintah memfasilitasi. Mungkin ada anak-anak yang kurang mampu, mungkin dari sekolahnya bisa diperhatikan. Karena yang saya lihat realitanya di lapangan banyak dari mereka tuh yang tidak sekolah, harusnya masih SMP, harusnya masih SMA, tapi mungkin karena biaya atau pengen bantu orang tuanya kan, gitu. Mungkin pemerintah harus lebih gencar sih soal pendidikan kan, karena pendidikan juga masalah juga di Indonesia, Pontianak juga. Dan pertanyaan selanjutnya nih Bang, menurut Abang, apakah peran Pancasila dan Undang-Undang Dasar sudah berjalan sebagaimana mestinya khususnya dalam kasus ini? Peran Undang-Undang Dasar terutama keadilan sosial ya bagi masyarakat gitu kan. Mungkin kalau kita bisa lihat rata-ratanya itu masih kurang ya kalau itu buat keadilan sosial, terutama daerah-daerah yang jauh dari pusat kota gitu kan. Itu biasanya masih kurang pemerataan dari sisi kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sehingga banyak masyarakat yang kurang mampu, tidak terdata gitu kan. Dan pertanyaan selanjutnya Bang, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah terhadap kasus ini? Yang harus dilakukan sih pemerintah lebih gencar sih, lebih gencar, lebih jujur juga gitu. Karena biasanya program pemerintah ini udah dilaksanakan, cuman kurang efektif ketika turun ke bawah gitu. Mungkin ada ya, mungkin dananya banyak disalahgunakan kan, dananya banyak dikorupsi gitu. Sehingga yang harus dapat jadi tidak dapat, dan masih banyak lagi sih kasus-kasus kayak gitu. Keefektifannya sih masih kurang, data dan distribusi bantuan. Sebagai masyarakat, Abang ini kan mewakili sebagai masyarakat. Bagaimana dampak sosial terhadap kasus ini Bang? Dampak sosial sih mungkin kalau kita lihat majunya satu wilayah itu tergantung dari SDM-nya, sumber daya manusianya, terutama anak-anak muda, anak sekolah yang harusnya mereka sekolah kan, pendidikan, karena mereka generasi selanjutnya. Kalau mereka di posisi harus sekolah, harus mendapat pendidikan, susah nanti buat kedepannya daerah itu kurang maju, kurang mampu bersaing, tertinggal lah seperti yang kita tahu sekarang kan. Menurut saya sih itu aja sih. Dan pertanyaan terakhir nih Bang,
Menurut abang apa saja hambatan yang ditemukan dalam menangani kasus ini? Hambatannya ya menurut saya sih kalau hambatan itu hal-hal yang selalu ada ya. Cuman yang sering dan sangat sering kita mungkin dari kasus korupsi kan, penyalahgunaan dana dan sebagainya, hingga yang harusnya ada jadi tidak ada, harusnya penuh tinggal setengah dan sebagainya gitu. Sekarang sih program udah gencar-gencarnya, cuman begitu turun ke bawah hilang semuanya. Iya, gitu. Jangankan yang di daerah, yang pinggiran kota Pontianak juga banyak tuh yang masih kelihatan susah warganya kan. Padahal dana tuh kemungkinan besarnya udah disediakan gitu kan. Itu sih menurut saya pribadi. Baik, sekian wawancara kami akhiri.